Never planned that one day I'd be losing you. And another life, I would be your friend. We keep on running, yes against the world. Sosial dan Politik, dan ini rekan saya Mbak Nia juga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan ini Mbak Tara. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk mempersingkat waktu. Langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Mbak Nia. Nyantai aja ya. Terima kasih Mas Irfan atas pertanyaannya, dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Saya mau bertanya. Jangan yang sulit-sulit ya. Iya. Ada budget. Apakah Bapak sebagai narasumber mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba? Jika Bapak tahu, mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Memang kalau kita bicara penyalahgunaan ini semakin hari juga semakin marak dari jenis ini tadi, narkotika, psikotropika, dan narkotik. Tapi yang paling kita bicara di Trenggalek ya, karena kita yang di wilayah kerjanya di Trenggalek, itu yang paling marak adalah yang jenis psikotropika dan narkotik. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara narkotika, harganya relatif, sabu, heroin, ganja itu kan relatif mahal ya, dibandingkan dengan mungkin obat-obat keras atau mungkin double L dan lain sebagainya, atau miras itu kan lebih mahal itu. Dan itu memang kita tidak bisa menutup mata juga semakin marah, khususnya di tingkat apa ya, tingkat remaja itu yang marah itu. Nah, terus tadi yang ditanyakan tahu ya, Iya, ya kita tahu karena di sini pun juga di BNN itu kan juga ada klinik Pratama ya, klinik Pratama BNN Trenggalek, yang mana itu juga menangani klien-klien para pecandu penyalahgunaan narkoba. Kita tahu banyak informasi di masyarakat selain pada saat kita keliling di lapangan juga dari klien-klien ini. Jadi mereka memberitahukan ternyata di Trenggalek itu juga marak sekali penyalahgunaan. Mungkin bisa ditambahkan silakan. Lanjutkan dari Pak Jenul ya. Iya. Penyalahguna narkoba itu kalau di dalam undang-undang ya, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu wajib untuk direhabilitasi ya, karena diposisikan sebagai korban ya. Jadi bukan malah justru di penjara. Kalau malah justru di penjara, mereka malah justru semakin pintar ibaratnya. Jadi berkumpul dengan bandar, berkumpul dengan pengedar, kurir di sana, naik kelasnya. Yang dulu nggak tahu cara meracik bisa jadi kumpul. Nah, dengan cara direhabilitasi itu diobati atau dipulihkan lebih tepatnya. Ya, jadi supaya tidak dilakukan. Jadi penyalahguna wajib untuk direhabilitasi. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekarang mau ditanyakan kepada rekan saya. Pak, kalau di sekitar sini itu apa ada yang pakai narkoba gitu, menyalahgunakan? Gini, kalau memang kita harus mengakui bahwa peredaran atau mungkin penyalahgunaan itu memang ada di sekeliling kita, cuman mereka akan menutup diri. Jadi salah satu ciri dari penyalahguna itu mereka akan menutup diri karena dia akan hilang rasa sosialnya, dia akan membatasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini tugas kita bersama sebenarnya, bukan tugas BNN aja. Jadi kita berperan sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Dari BNN maupun lain juga, dari yang paling utama itu adalah keluarga juga,
bagaimana orang tua bisa mengawasi anaknya, bagaimana mengawasi pergaulannya, termasuk di pemerintah desa, di mana kita juga sekarang sedang menggenjot program prioritas nasional, yaitu program desa atau kelurahan bersinar. Ya, pemerintah desa itu juga nanti juga punya peran untuk mengawasi masyarakatnya, termasuk pemerintah daerah juga. Jadi semua ikut berperan. Tidak hanya BNN atau aparat penegak hukum semata yang punya tanggung jawab untuk menanggulangi gaya narkoba. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekarang pertanyaan yang kedua akan dipertanyakan oleh Irfan Hasim. Bapak, ini izin bertanya, apakah Bapak mengetahui contoh-contoh sikap dan perilaku orang yang menggunakan obat-obatan tersebut? Oh, ini dimasukkan indikasi ya. 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 Jadi kalau narkoba itu ada beberapa hal yang muncul di pecandu penyalahguna ini. Jadi mulai dari emosi, fisik, ya, perubahan fisik, perubahan perilaku, dan juga masuk dengan permasalahan finansial. Kalau secara umum mungkin yang jelas kalau kita bicara tadi saya sampaikan emosi, fisik, perilaku, dan masalah finansial atau keuangan. Kalau kita bicara emosi ya jelas ada perubahan emosi, tingkat emosi seseorang itu ada sing sebelumnya dia itu orangnya penyabar, penyayang, itu dia emosinya tidak akan stabil, ini sudah mulai ada perubahan. Terus kemudian perilaku demikian, perilaku yang sebelumnya dia berbaur dengan masyarakat, dia akan mulai menutup diri. Jangankan dengan orang lain, dengan orang tuanya sendiri pun dia akan menutup diri. Ada banyak kasus yang kita tangani juga menunjukkan hal yang demikian. Terakhir kita baru beberapa bulan yang lalu kita mengirim salah satu klien dari Kecamatan Matulimo itu ke Balai Rehabilitasi BNN di Lido, Bogor. Kenapa? Karena tingkat kecanduannya sudah berat, sudah parah. Kalau di klinik sini kan hanya yang pecandu atau penyalahguna ringan. Jadi bisa yang ditangani dengan rehab rawat jalan. Tapi kalau sudah berat harus rawat inap kita kirim. Nah itu juga demikian. Jadi orang tuanya sendiri pun tidak tahu kesehariannya seperti apa. Jadi yang tahu dia sekolah 3 sekolah putus, 2 pondok pesantren putus, tidak mau. Nah kesehariannya kalau malam dia keluar, nanti kalau sudah mau subuh, menjelang subuh dia pulang tidur sampai sore. Nah itu juga setelah konsultasi dengan kita ambil tindakan, dan ternyata benar di kamarnya setelah digeledah ada barang-barang yang identik dengan penyalahgunaan narkoba, dengan sabu. Dan alhamdulillah sudah selesai ya. Itu yang harus dilakukan. Mereka akan menutup diri. Makanya kalau di masyarakat itu kita senang sama orang-orang atau anak-anak yang sering supel ikut organisasi. Itu bagi kami sudah salah satu indikator, wah ini berarti anaknya waras, sehat. Gitu. Karena kalau tidak, itu pasti sudah ada indikasi demikian. Ya. Kemudian terkait dengan finansial juga demikian. Orang apalagi kalau di tingkat pelajar. Kalau tingkat pelajar itu kan dia tidak bisa cari uang sendiri. Termasuk mahasiswa juga. Kan? Iya kan? Nah, kecuali kalau dia punya sampingan. Tapi rata-rata kan demikian, dia tidak bisa cari uang sendiri. Dan itu kalau dia sudah menjadi pecandu itu sudah mulai sudah mulai bermasalah keuangannya. Karena apa? Uangnya bagian besar juga akan habis untuk beli. Kalau enggak, ya dia akan ada dampaknya dari badan. Jadi fisik, emosi, perilaku, finansial, dan itu nanti kalau sudah bermasalah demikian, khususnya dengan finansial itu dia akan dekat dengan tindak kriminal.
uang, nggak punya pekerjaan. Akhirnya apa? Dia mulai dari yang kecil-kecil dia berbohong sama orang tuanya. Saya mau bayar, padahal nggak ada iuran di sekolah kan. Pak minta uang buat A, buat B, ya itu mulai berbohong. Kemudian dia mulai berani untuk mencuri. Kalau dia sudah nggak punya barang lagi yang mau dijual, ya, handphone apa udah hilang ya, otomatis nanti ke mencuri temannya, barang-barang punya temannya. Kemudian bahkan tidak segan untuk merampok. Nah, demikian. Oh ditambahkan ini secara umum lagi ya. Iya. Betul, jadi apa yang disampaikan Pak Dewi tadi ada perubahan sifat dan perilaku. Itu yang pertama biasanya. Di awal selalu ada timbul perubahan sikap dan perilaku. Misalnya yang biasanya berkata jujur, sikap bohong, terus biasanya rapi, mulai aut-autan. Nah, itu adalah ciri awal dia menggunakan patut dicurigai dia menggunakan. Nah setelah itu kalau dia mulai sering menggunakan rutin, nah itu terjadi perubahan fisik maupun psikis. Penyalahgunaan. Ya, nanti timbul misalnya mulai ada hitam di matanya, ya di mata atau perubahan yang tadinya sekarang memang iya segar masih muda, tapi umurnya kelihatan wajahnya kelihatan tua, padahal umurnya masih muda. Nah, bisa menjadi ciri dari orang yang menggunakan narkotika. Makanya kadang kita juga pada saat mungkin tes urin secara sampling gitu, kita ada yang terindikasi, misalnya dari caranya dia, mungkin sikapnya gimana, atau mencurigakan, itu kita tes untuk membuktikan apakah memang dia mengalami narkoba. Kita pernah melakukan razia juga pada saat di Polsek Budenan ya Pak, yaitu secara sampling kita mencurigai supir-supir yang membawa muatan jarak jauh. Nah itu kita curigai beberapa orang, nah kita suruh ternyata benar kecurigaan kita ada yang positif. Jadi awalnya selalu perubahan sikap dan perilaku terlebih dahulu. Setelah itu baru timbul ke fisik dan psikisnya, baru kelihatan setelah 5 bulan yang lumayan rutin baru kelihatan. Jadi kalau ada pertanyaan penyakit apa yang mendominasi para penyalahguna, kalau berdasarkan survei yang dilakukan itu yang paling dominan adalah penyakit kejiwaan. Itu tadi suka berbohong, ya sih. Jiwanya sudah tidak jadi dia akan mempengaruhi pola perilakunya, sikap perilakunya. Terus menjauh dari keluarga, kumpul sama keluarga mulai menjauh dari keluarga. Yang lebih spesifik lagi, bahkan ada jenis-jenis tertentu yang dia takut air, dia tidak mau mandi. Ada yang jadi masing-masing jenis itu punya karakter masing-masing. Tapi kalau secara umum ya itu yang kita sampaikan. Paling parah juga kalau dia punya penyakit penyerta, misalnya diabetes, penyakit jantung atau Aib. Jadi semakin rasa sakitnya lagi Dan itu bisa ditularkan ya. ke ke gengnya itu. Nah, karena kalau pecandunya kuat, dia pasti punya kerumunan sendiri. Kelompok kayaknya. Dan mereka nyaman di lingkungannya. Tapi kalau sudah Gitu. Iya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Lalu menurut Bapak, Saya minum kopi boleh? oh iya, monggo. Silakan dia. Mas, tolong dibuatkan Mbak Dian kopi.
Buat itu saya enggak repot, teman saya yang repot. Ya gimana? Lalu menurut Bapak sebagai narasumber apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau meminimalisir yang terjadi hal tersebut? Ganti Mas Ilal dulu. Jadi caranya banyak ya. Misalnya melalui kesibukan. Jadi biasanya orang yang menyalahgunakan narkoba itu kayak bahasa Inggrisnya karena sibuk ya. Karena biasanya seperti itu. Jadi nggak punya kegiatan, dia akhirnya berpikirnya ke arah hal-hal yang negatif. Nah, caranya banyak, diantaranya juga dengan mengisi melalui kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, disibukkan dengan sesuatu yang positif. Kegiatan apapun itu menyalurkan hobi atau passion dia, misalnya senang olahraga atau senang musik atau organisasi, justru bagus. Ya, kemudian yang jelas mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah dekat, rajin beribadah tentunya itu pastinya dengan bekal yang iman dan takwanya ketika kuat, nah itu hal-hal negatif pastinya menyingkir dengan sendirinya. Ya nggak usah kita mikir macam-macam ya, karena iman dan takwanya kuat ya saya ya nggak bakal ya banyak tempat. Ya diantaranya itu dan banyak cara-cara yang lain. Misalnya ikut kegiatan dia bermanfaat yang positif tadi, terus bersosialisasi itu juga cara preventif segala. Jadi karena terbentuk imun yang kuat sehingga kita tahu bahayanya seperti apa, narkoba itu jenis-jenisnya, nah, ini bisa menghindari. Ya sebenarnya ini menambahkan juga. Jadi kita itu bisa memulai dari hal yang terkecil, dari lingkungan yang terkecil, mungkin dalam keluarga. Jadi kita banyak komunikasi dengan keluarga, dalam permasalahan tidak disampaikan ke orang luar, tapi justru ke lingkungan dan orang tua kita sendiri. Nah, kan orang tua juga pasti akan tidak serius, apalagi kalau kita bicara masalah bahaya narkoba ini juga. Jadi itu tadi di lingkungan yang kecil, masalah seperti itu paling tidak bisa menjadi benteng utama. Terus kemudian kalau yang kecil itu ya apa yang kita kewajiban, apa yang kita lakukan pada saat itu. Jadi misalkan mas mbaknya ini sebagai mahasiswa, tentunya juga tugas utamanya memang adalah menimba ilmu ya, di kuliah. Tapi dalam kegiatan kuliahnya pun di keseharian bisa juga selain kegiatan-kegiatan positif juga ikut mendukung gerakan kampanye anti narkoba ya. Apalagi ini eranya juga era medsos. Saya yakin semuanya juga punya akun media sosial apapun dari semua platform lah, mungkin IG, mungkin Facebook, mungkin TikTok, itu bisa juga kita jadikan sarana. Terus juga mungkin salah satunya juga ikut kegiatan-kegiatan perkegiatan. Jadi kita banyak ya, kayak di sini saya lihat semua juga ada relawan atau satgas anti narkoba itu di semua lini. Kalau di lingkungan kampus juga bisa. Dan gimana syaratnya? Nggak ada syarat, semua bisa. Jadi nanti ketika kita kegiatan tadi disampaikan Mas Hilal, kita sosialisasi, gabung aja. Gabung, Pak ikut Pak, saya fotokan ya. Atau mungkin bisa ikut berperan seperti kita waktu kampanye yang berjalan, Pak saya punya hobi lukis, saya punya hobi nyanyi, ikut aja. Ya intinya yang tadi, kita hindari kesuwungan. Karena kalau dari suwung itu pasti dia akan tidak punya arah, tidak punya pikiran geram yang akhirnya apalagi trennya sekarang ke warung ya.
ngopi, nggak tahu itu sampai kukut ya, kopinya sak gelas tapi sampai kukut, nggak jelas apa yang mau diraih nggak jelas. Ya, dibandingkan dengan yang positif-positif itu jauh ya. Karena dari kopi itu nanti apabila itu lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan pengaruh itu akan lebih banyak masuk. Dia sudah mulai mengenal rokok, dia mengenal miras, kemudian ke berikutnya pil dan lain sebagainya, itu malah lebih berbahaya juga. Soalnya kalau seperti zaman ini semakin aktif, terus tidak usah tak kasih tahu bahayanya seperti apa, dengan sibuk itu sudah hilang, tidak usah. Nggak, istilahnya tidak sempat mikir narkoba itu apa, bahayanya apa, sudah itu waktu itu mikir kelihatan terus diperbanyak ibadah, komunikasi keluarga, kegiatan positif. Yes. Ada lagi? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Tara. Menurut Bapak, apakah hal tersebut sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat bahkan kehidupan berbangsa? Paket penyalahgunaan. Ya, Oh pasti. Bahkan Pak Presiden kan sudah bertahun-tahun sudah menyatakan bahwa narkoba itu adalah musuh utama negeri ini. Jadi kan ada 3 ya musuh utama di negara ini, dan narkoba itu ada di urutan paling utama teratas: narkoba, radikalisme, terorisme, dan juga korupsi. Kenapa Pak Presiden itu adalah menempatkan narkoba sebagai musuh utama? Tentunya tidak serta-merta, karena dampaknya luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana daya rusaknya narkoba itu terhadap perilaku manusia di masyarakat, ya contohnya pikiran-pikiran yang sehat ya, bagaimana dia tidak mengorangkan orang, dia bisa melakukan tindak kriminal seperti itu, dan daya rusaknya luar biasa. Korbannya juga tiap hari sudah puluhan orang. Kadang ada yang meragukan itu dari mana Pak? Ya, dia melihatnya hanya orang yang terdampak langsung, mungkin orang yang overdosis. Ada korban-korban lain juga banyak. Orang-orang yang tadi disampaikan masih ada penyakit turunannya diabetes, korban-korban kecelakaan yang ditimbulkan kan banyak. Orang yang masih dalam pengaruh narkoba dan yang mengendarai kendaraan kemudian dia nabrak sampai meninggal kan juga banyak. Dan kalau dinilai secara rupiah pun biaya rehabilitasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga luar biasa. Kalau kaum beruang itu bahkan rela mengeluarkan duit untuk mengembalikan kondisi saudara sanak familinya itu supaya bisa kembali minimal normal ya. Karena kalau kita bicara penyalahgunaan narkoba itu tidak ada istilah sama, diupayakan untuk itu tidak ada. BNN menyembuhkan bukan berupaya untuk memulihkan, tidak ada istilah. Karena apa? Dia tidak akan bisa kembali untuk seperti sedia kala. Daya rusaknya luar biasa. Kalau dinilai dengan rupiah juga banyak kali triliun, korbannya juga banyak sekali. Dulu kalau belajar sejarah ada yang namanya, nanti bisa dilihat di segi apa yang dinamakan dengan perancang. Tulis saja perancang. Itu nanti akan muncul di sini bagaimana ada seorang kecil bisa merusak negara besar melalui narkoba ini. Jadi perannya tidak dengan senjata yang luar biasa, karena pada waktu itu adalah perdagangan bebas ya.
dia mensuplai narkoba itu ke masyarakat yang mau dijajah, khususnya yang generasi muda. Akhirnya apa? Populer kabeh, pemuda ini populer kabeh, dan dia tidak punya empati juga ke sesamanya. Jadi ketika tahu di depannya itu ada penembakan atau pembunuhan, itu dia tidak care lagi, seteler lagi. Ini yang lagi rame sekarang ini ya, itu di salah satu negara bagian di Amerika, kalau nggak salah Philadelphia ya, saya lupa, kalau nggak salah Philadelphia, di mana di situ penyalahgunaan narkoba itu luar biasa. Bahkan situasi di daerah itu, di wilayah itu sangat mencekam, amat sangat mencekam. Jadi perkosaan, pencurian, pembunuhan, dan masyarakatnya yang bahasa Inggris bertelanjangan itu. Jadi orang-orang kumuh di seluruh pelosok kota itu, mereka rata-rata pecandu semua. Jangan sampai lah Indonesia itu jadi seperti itu. Ya, meskipun kita harus akui beberapa wilayah di Indonesia yang notabene jadi jalur masuk, itu tingkat kerawanannya juga luar biasa. Kalau kita bicara Trenggalek, contohnya di sini, mungkin orang-orangnya tepos lironya, dia menjunjung tinggi budaya Jawanya, masa ilmu Sundanya itu masih muda. Di beberapa tempat atau wilayah di negeri ini tidak demikian. Bahkan BNN aja ngasih penyuluhan malah diancam balik. Ada yang diketawain. Kita bagi stiker stop narkoba atau anti narkoba ini. Yang dikasih itu ngelem semua itu, anak-anak itu masih anak SD. Jadi setelah itu bilang balik, semoga di seluruhnya segera hilang lah penyalahgunaan seperti itu. Berhubung wawancara sudah selesai, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia membantu kami dalam menyelesaikan tugas. Akhir kata dari saya, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak. Dengan kami bertiga ini, kami berasal dari Universitas Tulungagung, jurusan Administrasi Publik. Kami bertiga kami di sini untuk wawancara dengan tema penggunaan narkoba. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nia Ayu Lestari dari Universitas Tulungagung, jurusan Administrasi Publik. Dan ini rekan saya Taranita Novita Fitriani, juga dari Universitas Tulungagung, jurusan Administrasi Publik. Dan ini rekan saya Irfan Hasim dari Universitas Tulungagung, juga jurusan Administrasi Publik. Sekian perkenalan dari kami, dan sekarang mohon Bapak perkenalkan diri agar kami bertiga ini lebih kenal dekat dengan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Berganus Minto, Esa, MPD, MH, CME. Saya berprofesi sebagai advokat. Jadi, alhamdulillah sudah sebagai mediator non-hakim. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih perkenalan Bapak. Dan kami akan menanyakan dengan tema penggunaan narkoba. Menurut Mbak Taranita, Mohon izin Bapak bertanya, apakah Bapak mengetahui apa itu penyalahgunaan narkoba? Jika Bapak mengetahui, mohon Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya adalah suatu pelarian dari seseorang yang menutupi kelemahannya. Sebagai contoh, seorang olahragawan dia memakai obat-obatan untuk tampil energi, pemusik untuk tampil secara psikologisnya dia kuat. Tapi kembali lagi,
jangan sampai narkoba digunakan, jangan sampai generasi penerus bangsa mengenal narkoba maupun obat terlarang, jangan sampai digunakan anak-anak muda. Lalu apakah di sekitar Bapak terdapat hal tersebut? Kalau di sekitar kami, kebetulan karena saya pengacara, Mbak, dari beberapa klien kami memang ada dari pemakai narkoba. Hanya kami di sini sebagai pengacara ya hanya berusaha agar direhabilitasi, bukan didukung secara hukum pidana, tapi kalau bisa ya kami mintakan rehabilitasi. Kalau memang kita ngomong masalah ada, pasti ada. Kalau penyalahgunaan obat-obatan semacam dextromethorphan, CTM dipakai berulang-ulang atau sesuai lebih dosis, ya banyak. Yang kita ya harus hati-hati, dari pihak apotek yang mengeluarkan obat juga harus diwaspada. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekarang dilanjut oleh pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh informasi. Monggo dipersilakan. Mau izin Bapak? Iya. Apakah Bapak mengetahui contoh-contoh sikap dan perilaku orang yang menggunakan narkoba? Ini sepengetahuan kami dari klien yang kami tahu, kalau untuk orang yang memakai narkoba itu sikapnya itu cemas. Dia khawatir orang lain mengetahui kelemahannya. Dia tidak mau diungkit, diusik masa lalunya. Dia selalu menutupi. Karakternya seperti itu. Dan dia mesti berpikiran takut. Itu tahapnya sampai dia rela melukai dirinya sendiri. Katanya kalau melukai itu sebagai pelarian, tidak minum narkobanya, jadi dilukai terus dihisap. Bisa dibilang supaya tenang gitu ya? Betul, karena kemasan, makanya ya kembali lagi untuk generasi penerus bangsa jangan sampai mengenal narkoba. Cukup tahu saja di internet, jangan sampai. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekarang yang saya pertanyakan itu, menurut Bapak, apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir? Kalau untuk minimalisir, untuk menghindari, kita sekali lagi ngomong sebagai orang yang beragama, sering ikut pengajian, sholawatan, jangan mengenal orang-orang yang mencurigakan. Dalam artian begini, kita berteman boleh dengan siapa saja, tapi ketika benteng kita yang tidak kuat, kita bergaul dengan orang-orang yang menyesewu, mohon maaf, diketahui secara fisik dia memakai narkoba, pengedar atau bahkan pemakai yang berulang-ulang, ya lebih baik dihindari. Kembali lagi, lebih baik juga kita bentengi dengan norma agama, mengenal agama yang lebih baik, bimbingan orang tua itu juga lebih baik, internal keluarga membentengi jangan sampai anaknya, jangan sampai saudaranya, atau mungkin mengingatkan kepada kedua orang tuanya jangan sampai mengenal narkoba atau obat terlarang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang pertanyaan akan disampaikan oleh Aranita. Monggo dipersilakan. Bapak, menurut Bapak sebagai narasumber, apakah hal tersebut sangat membahayakan kehidupan masyarakat bahkan kehidupan negara? Secara sistem, narkoba itu mahal. Narkoba itu mahal, kita ngomong masalah sabu-sabu, kita ngomong masalah pil koplo. Harga yang saya tahu, sepengetahuan saya menanyakan pada klien itu bomnya, alat bakarnya, sabu-sabunya per gram itu ratusan ribu. Bagaimana tidak bahaya? Ketika zat adiktif itu masuk ke dalam tubuh, orang mesti berhalusinasi. Efek terdekatnya, tercepatnya, dia mesti jadi orang yang nekat, melukai temannya, sahabatnya.
Itu efek terdekat. Efek jangka panjangnya ketika dia tidak punya uang untuk membeli narkoba atau membeli obat terlarang, dia pasti maling, merampok, membunuh. Itu sudah sistem, sudah satu kesatuan. Karena ketika dia sudah mencapai titik narkoba yang tinggi, maksudnya kecanduan yang tinggi, dia mesti menghalalkan segala cara. Dia tidak berpikir wis lali ngibadahe, lali sholate, lali dulure, lali bapak ibu, lali keluargane. Dia nekat. Bagaimana saya dapat uang untuk membeli barang tersebut dengan capaian jambret, maling, copet, ya jadi satuan. Membahayakan bagi diri sendiri pasti. Wis pasti ibadah kalau di Islam tidak tahu ibadah, ibaratnya beberapa hari mungkin seperti itu. Yang keduanya membahayakan bagi lingkungan sekitar. Ketika dia sudah tidak bisa membeli dengan uang yang pribadi, dia pasti nekat. Kalau sekedar bekerja mencari uang saat dibelikan itu hadiah, untuk saya dia hadiah. Hak asli manusianya dia sendiri. Tapi ketika itu melukai orang, merugikan orang, mengambil hak yang bukan haknya, itu baru salah dan sangat membahayakan. Makanya kalau saya boleh memberikan satu masukan, kalau untuk memakai lebih baik awal direhabilitasi. Karena saya yakin tidak semuanya pemakai itu memang niat mau memakai dengan dasar dia ingin menjadi orang jahat. Mungkin yang baik seperti awal tadi pelariannya untuk menutupi kemana? Menutupi kekurangannya. Mungkin karena si cowok tadi atau si cewek tolak pacare, akhirnya pakai narkoba, ingin melupakan. Loh kan dia bisa, banyak kan masih muda loh. Jadi ya jangan sampai kalau emang tidak mampu atau ditolak, jujur nih, kayak gitu ya. Nah gitu jadi rebus dan terus pakai. Jadi emang ya konsepnya hati-hati. Narkoba itu setahu saya awalnya diberikan oleh pengedar, diberi untuk sampling, untuk contoh ini yang beri. Tapi ketika sudah kecanduan, sudah merasa dia trans dengan kesurupan, mau tidak mau membeli dengan harga berapapun, beli. Nah, itu loh. Dan saya jangan sampai mengenal memakai narkoba, jangan juga sampai menyalahgunakan obat terlarang, obat CTM atau apapun nama itu tujuannya ya untuk bidang kedokteran, bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk hal-hal yang aneh. Jangan sampai melakukan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Saya akhiri pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai untuk wawancara, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung jurusan Administrasi Politik dari FISIP. Sebelumnya saya berterima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada kakak-kakaknya sudah meluangkan waktunya untuk kami dalam wawancara ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nia Ayu Lestari dan ini rekan saya Taranita Novita Febriani, dan itu rekan saya Alin, dan itu rekan saya yang satunya dan inilah rekan saya untuk wawancara, dan saya akan ingin tahu perkenalkan kepada narasumber. Monggo dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, itu perkenalan dari wawancara. Di sini kami akan mempertanyakan soal dengan tema narkoba.
Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah diberi. Yang pertama saya akan bertanya mengenai tentang apakah kakak sebagai narasumber mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba. Jika kakak tahu, mungkin bisa dijelaskan mengenai tentang hal tersebut. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Dan sebut menceritakannya awal-awal pada tidak saya adalah binaan kemudian mereka mengatakan Baik, selanjutnya akan pertanyaan nomor kedua. mengetahui contoh sikap dan perilaku yang atau yang mata Lanjut pertanyaan yang ketiga dari rekan Taranita, monggo dipersilakan. Menurut saya kita sudah dengarkan juga apa saja hal yang bisa dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir hal tersebut. dari pihak tersebut mungkin dari pengalaman saya selaku mahasiswa penanggulan terhadap saja yang bisa dilakukan dan untuk menanggulangi kita mendekati terkait narkoba mungkin bisa dimulai dari kita berteman, jadi kita harus benar-benar berteman yang mana jika teman kita itu akan memakai atau sebagai legal misalkan kamu kita lebih mengetahui tentang apa akibat dari ketika kita benar-benar mengelola stres. Mungkin kalau misalnya kita tidak punya masalah, kadang kita biasanya kalau mungkin bisa dihindari agar tidak keberlangsungan dan hubungan biasanya dan selanjutnya kita bisa mengikuti seminar bagaimana narkoba bisa dihindari ketika dari pihak BNN mengadakan penelitian atau pemaparan beberapa dari misalnya apa yaitu kita meningkatkan orang yang mengetahui akan ada barang Islam, maka bisa kita dari hal tersebut karena kita sudah mengetahui dari segi Islam sangat jarang terkait dengan dan tidak pada kondisi Bagaimana dari pendapat narasumber yang satunya, monggo dipersilakan. saya tersebut pada baca untuk tidak menggunakan kita harus berikan
Kalau itu ya ini bapak saya kita tidak bisa kita bisa memperbaiki kita sama apa yang terjadi tidak kita bisa ya jauhi apa yang kita lakukan dan tentang yang bahwa enggak, aku tahu. Belajar apapun dan kita bisa melakukan yang Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, pertanyaan keempat yang akan dipertanyakan oleh rekan saya, Irfan, monggo dipersilakan. lalu menurut Masnya selaku narasumber apakah dari keputusan memberdayakan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia Bukan begini. Kat. kan nanti di kan bangsa itu Kan bangsa. Masyarakat bukan bangsa. kan ya lalu menurut Masnya selaku narasumber apakah hal tersebut sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat bahkan bangsa? Ya dari situasi pertanyaannya tadi kan kita sudah melakukan penanggulangan. Ya dari penanggulangan kan kita sudah bisa menginformasi bahwa dampak dari jika pemuda yang ada di Indonesia itu memakai narkoba. Jadi kan kalau misal dari sisi pemuda yang bisa memakai semua mau dibawa mana Indonesia kan? Setelah melihat dari dampak yang dia dari tidak sudah belajar terus juga lebih ke jadi kalau misalnya dengan dasar narkoba itu tidak dilakukan secara total ya terus tidak kurang lagi pemuda dari Indonesia itu banyak yang menggunakan terus tonggak estafet perjuangan dari pahlawan-pahlawan Indonesia yang terdahulu sudah muda itu siapa kita kemajuan dari bangsa-bangsa kan letaknya tidak semua jadi diharapkan penanggulangan itu terus dilakukan kepada ini yang spesial sangat bertambah sekali. Baik, terima kasih atas jawaban narasumber yang pertama dan bagaimana pendapat dari narasumber yang kedua, mohon dipersilakan. Bila kita banyak kerja, kita selalu Oke, baik, terima kasih waktu atas kerja. Saya cut.
Baik, terima kasih atas kerjasamanya Pak narasumber, dan saya sangat berterima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya kepada kami. Saya Nia Ayu Lestari dan rekan saya Taranita Novita Fitriani dan rekan saya Alin Wahyu dan rekan saya Irfan Hajin. Kami mau menutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan narasumber kita. Monggo dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Faris, saya asal Biji. Ya. Terima kasih. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Masnya sudah menyempatkan waktu untuk kami dalam wawancara dengan tema penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan dengan Masnya. Kami berasal dari Universitas Tulungagung, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Fisik. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Lestari, dan ini rekan saya Taranita Novita Fitriani, dan itu rekan saya Alin Wahyu. Kami akan menanyakan pertanyaan tentang narkoba yang akan ditanyakan oleh Taranita. Monggo dipersilahkan. Izin bertanya, Mas, menurut saudara, apakah Anda mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba? Tahu saya penyalahgunaan narkoba itu seperti penggunaan obat-obat yang berlebihan sehingga merusak berlebih dan mengganggu aktivitas sosial. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Masnya. Dan sekarang selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apakah saudara mengetahui ciri-ciri atau perilaku orang yang menyalahgunakan narkoba? Cirinya biasa itu tangannya gemetar, berat badan kadang turun kadang naik, mata merah. Kalau itu sudah parah biasanya tangannya sedang. Terima kasih atas jawaban dari Masnya. Selanjutnya pertanyaannya. Menurut saudara, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir hal tersebut? Dan melakukan kampanye anti narkoba dan melakukan rehabilitasi untuk orang yang sudah terkena narkoba parah. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Lalu menurut saudara, apakah hal tersebut sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa? Menurut saya itu bahaya karena biasa merusak fungsi sel otak sehingga menurunkan kecerdasan bangsa. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah selesai. Dan wawancara ini saya sangat berterima kasih dan berterima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktu kami. Dan saya Nia Ayu Lestari sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada beliau ini telah memberikan tugas kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. War on Drug untuk Indonesia bersinar.